Baik, perkenalkan nama saya Ketaro Ainsi Sakai dengan nomor induk mahasiswa 2556449 PA 23373 dan saya akan menjelaskan mengenai 3 soal integral saya. Yang pertama ada integral yang lumayan sederhana di mana kita akan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk metode substitusi itu ya seperti namanya, kita akan mensubstitusikan suatu hal dan di integral ini kita akan mensubstitusikan yang di dalam kurung ini menjadi A. Maka kita dapat menulis A sebagai X kuadrat ditambah 3. Nah, maka setelah substitusi, dA akan sama dengan 2X dx. Dan integralnya akan menjadi A pangkat 5, dikarenakan di sini pangkat 5, du. Atau, ini dapat diselesaikan menjadi A pangkat 6 per 6 plus C. Dan untuk ini, kita tinggal mengembalikan A ke bentuk yang bentuk yang aslinya. Jika memasukkan saja A itu sama dengan X kuadrat plus 3, maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi X kuadrat plus 3 pangkat 6 dibagi 6 plus C. Dan ini adalah jawaban dari soal pertama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan soal yang kedua dengan metode parsial. Sini kita ada integral seperti tersebut. Dan langsung saja untuk parsial pertamanya, itu kita anggap A sebagai sin X dan B itu sebagai E pangkat X dx. dB sebagai E pangkat X dx. Maka untuk ini B adalah E pangkat X dan dA adalah cos X dx. Nah, untuk parsial kedua, untuk A adalah cos X dan B adalah EX. Ini juga DB. DB adalah EX. EX dx. Maka di sini untuk A, untuk dA sama dengan minus sin X dx. Jadi cos X-nya akan diturunkan dan untuk yang untuk yang B itu akan sama dengan E pangkat X. Jadi kita memiliki bentuk integral EX cos X dx sama dengan EX cos X ditambah F ditambah integral EX sin X dx. Maka untuk di sini kita melakukan substitusi balik. Integral EX sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurangin E pangkat X cos X integral E pangkat X sin X dx integral dari E pangkat X sin X
sin X dx sama dengan E E pangkat X sin X dikurangin E pangkat X cos X, dan ini kita minus integral EX sin X dx. Nah, saya akan pindahkan ke sini. Kita memindahkannya ke kiri, jadinya 2 integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X minus E pangkat X minus cos X. Nah, dan ini dapat diselesaikan menjadi bentuk E pangkat X kali sin X minus cos X dibagi 2 plus C. Nah, jawabannya adalah seperti itu. Dengan metode terakhir atau dengan metode integral tertentu. Jadi soalnya adalah ini 31 dan ini 3x pangkat 2 minus 4x plus 1 dx. Untuk ini, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah untuk mencari anti turunan. Untuk soal ini anti turunannya tulis AT adalah f x sama dengan x pangkat x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus x. Ini adalah anti turunannya. Nah, selanjutnya dari anti turunan ini akan dievaluasi. Evaluasi alias x-nya akan dimasukkan value-nya. Dan di sini akan dimasukkan 3 F3 sama dengan 3 pangkat 3 minus 2 kali 9 plus 3. 27 dikurangin 18 plus 3. Atau 12. Nah, sini juga dimasukin X-nya sebagai 1, maka F1 sama dengan 1 dikurangin 2 ditambah 1 atau sama dengan 0. Nah, maka jawaban dari soal ini 3x kuadrat minus 4x plus 1 dx adalah 12 minus 0 atau 12. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal untuk integral. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Askar Rizky Rahman dengan NIM 25 garing 5598587 garing 4A garing 23543. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk salah satu contoh integral metode substitusi. Di sini kita memiliki sebuah persamaan 2x dikali x kuadrat ditambah 5 dipangkat 4 dikali dx. Untuk ini, kita bisa misalkan x kuadrat ditambah 5 sebagai u. Kemudian kita turunkan fungsi ini untuk turunannya yaitu turunan u terhadap x, sehingga akan diperoleh du per dx akan sama dengan 2x. Ini diperoleh dari turunan dari x kuadrat ditambah 5 yaitu 2x di sini x kuadrat. Kemudian 5 ini jika diturunkan menjadi 0, sehingga hasilnya akan menjadi 2x. Ini bisa ditulis sebagai du sama dengan 2x dikali dx. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita substitusi u dan du ke dalam integral yang semula di sini. Tadi kita peroleh untuk u-nya sendiri sebagai x kuadrat ditambah 5, sehingga akan sama dengan u pangkat 4,
Kemudian untuk 2x dikali dx, ini sama dengan du di sini. Sehingga akan kita peroleh integralnya u pangkat 4 dikali du. Selanjutnya kita integralkan fungsi ini terhadap u, sehingga akan diperoleh seperlima u pangkat 5 ditambah sebuah konstan. Ini diperoleh dari integral u pangkat 4. Kemudian untuk yang sebuah konstan ini diperoleh dari mengintegralkan du terhadap u. Kemudian untuk langkah terakhirnya, kita substitusi kembali U menjadi variabel X di awal. Kita kembalikan di sini tadi nilai U-nya X kuadrat ditambah 5. Di sini menjadi X kuadrat ditambah 5. eh, Sehingga untuk hasil akhirnya akan diperoleh seperlima X kuadrat ditambah 5 pangkat 5 ditambah sebuah konstan. Selanjutnya untuk contoh integral metode parsial, di sini kita memiliki sebuah fungsi X dikali cos X dikali dx. Untuk ini kita bisa misalkan di sini X-nya sebagai U, kemudian untuk dx-nya jadi du, dan untuk cos X-nya ini kita misalkan sebagai dv, sehingga jika kita cari nilai V-nya, kita bisa cari dengan mengintegralkan dv atau anti turunannya, dan hasil dari cos X jika kita integralkan adalah sin X, karena turunan dari sin X adalah cos X. Selanjutnya kita masukkan ke formula metode parsial ataupun integral parsial, yaitu integral U dikali dV akan sama dengan U dikali V dikurangi integral V dikali D. Tadi diperoleh untuk nilai U-nya kita misalkan sebagai X, kita masukkan di sini. Kemudian untuk dV, oh maaf, untuk U yang tadi itu di sini sebagai X, kemudian untuk V ini kita peroleh dari integralnya cos X tadi, sin X, kita masukkan. Kemudian dikurangi integral V di sini, sin X, dikali du yang tadi kita misalkan sebagai dx juga. Kita kerjakan terlebih dahulu di sini. X dikali sin X dikurangi integral dari sin X adalah anti turunannya akan diperoleh min cos X, karena untuk turunan dari min cos X akan diperoleh sin X. Ditambah integral dari dx akan diperoleh sebuah konstan. Kemudian untuk langkah terakhirnya kita sederhanakan, sehingga akan diperoleh X dikali sin X ditambah cos X ditambah sebuah konstan. Untuk contoh terakhir, di sini kita memiliki integral tentu yang memiliki batas atas dan batas bawah dengan fungsi X kuadrat ditambah 2X dikali dx. Untuk mengerjakan ini, kita bisa jabarkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Di sini kita jabarkan untuk fungsi X kuadrat ditambah 2X menjadi integral dari X kuadrat sendiri dan untuk 2X sendiri. Kita kerjakan untuk yang X kuadrat terlebih dahulu. Di sini akan diperoleh untuk integralnya sepertiga dikali X pangkat 3 dengan tadi batas atasnya 7 dan batas bawahnya 2. Kemudian untuk yang fungsi 2x di sini kita integral juga akan diperoleh X pangkat 2 dengan batas atasnya 7 dan batas bawah 2. Terakhir kita masukkan kembali nilai yang kita peroleh di sini ke dalam bentuk ini. Sehingga jika kita gabungkan nilai keduanya akan diperoleh persamaan sepertiga X pangkat 3 tambah X kuadrat dengan batas atas 7 dan batas bawah 2. Untuk langkah terakhirnya, maaf, untuk langkah selanjutnya, kita masukkan untuk masing-masing batas atas atau batas bawah nilainya sebagai X. Yang batas atas kita masukkan terlebih dahulu, yaitu X sama dengan 7. Di sini akan diperoleh sepertiga dikali 7 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 2. Diperoleh 343 per 3 ditambah 49. Tapi kita harus menyamakan penyebutnya di sini. Kemudian akan diperoleh 490 per 3. Kemudian untuk batas bawahnya, kita jadikan X sama dengan 2. Akan diperoleh sepertiga dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Kita kerjakan akan diperoleh 8 per 3 ditambah 4. Kemudian kita samakan penyebutnya dan diperoleh 20 per 3. Kemudian untuk langkah terakhirnya, kita masukkan nilai dari batas atas ini, dan batas bawah, yang tadi kita kerjakan diperoleh sebagai untuk batas atasnya 490 per 3 dan batas bawah 20 per 3.
Kita kurangkan untuk batas atas dengan batas bawah, sehingga akan diperoleh 490/3 dikurangi 20/3 akan sama dengan 470/3. Kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan untuk beberapa contoh soal integral dengan metode substitusi, parsial, dan untuk integral tentu. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya mohon koreksinya dan terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Dwi Putra dengan NIM 255606154 PA 23595. Izin untuk menjelaskan soal dan langkah-langkah penyelesaian integral dengan metode substitusi, integrasi parsial, dan integral tertentu. Yang pertama, integral menggunakan metode substitusi. Integral substitusi adalah metode untuk menyelesaikan integral dengan cara mengganti variabel yang kompleks menjadi variabel baru yang lebih sederhana. Diberikan contoh soal integral 2x plus 5 pangkat 7 dx. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mensubstitusi 2x plus 5 menjadi u. Turunan dari 2x plus 5 atau du per dx nya adalah 2, sehingga diperoleh nilai dx sama dengan setengah du. Setelah variabel kita ganti ke u, bentuk integralnya menjadi lebih sederhana, yaitu integral u pangkat 7 setengah du. Konstanta setengah bisa kita keluarkan ke depan, tanda integral akan lebih mudah dihitung. Selanjutnya, kita integralkan u pangkat 7 menggunakan aturan integral, yaitu setengah 1/7 ditambah 1 u pangkat 7 ditambah 1 ditambahkan c. Ditambahkan c ketika tanda integral sudah hilang. Hasil perkalian pecahan setengah dan 1/8 adalah u pangkat 8 dibagi 16 ditambah c. Langkah terakhir adalah mengembalikan variabel ke bentuk asalnya menjadi 2x plus 5 pangkat 8/16 ditambah c. Yang kedua, integral menggunakan integrasi parsial. Metode ini didasarkan pada aturan-aturan hasil kali dengan memecah bagian fungsi menjadi dua komponen, yaitu u dan dv. Diberikan contoh soal integral 2x kurung 3x min 2 pangkat 6 dx. 2x berfungsi sebagai u karena fungsi habis jika diturunkan, dan 3x min 2 pangkat 6 dx berfungsi sebagai dv. Dari pemisahan u menjadi 2x, kita turunkan 2x menjadi 2 sebagai du per dx, sehingga diperoleh du sama dengan 2 dx. Dari pemisahan dv, dapat kita cari nilai v dengan mengintegralkannya. V sama dengan integral 3x min 2 pangkat 6 dx. Kita integralkan 1/7 dikali turunannya 3x min 2 yaitu 3, ditulis 1/3 dikali 3x min 2 pangkat 7, sehingga diperoleh 1/21 3x min 2 pangkat 7. Setelah kita mendapatkan nilai u, du, dan dv, langkah berikutnya adalah menyatukannya ke dalam rumus utama, yaitu integral u dikali dv sama dengan u kali v dikurangi integral v dikali du. Sesuai rumus, kita kalikan u dengan v, lalu dikurangi integral dari v dikali du. Bentuknya menjadi integral 2x kurung 3x min 2 pangkat 6 dx sama dengan 2x dikali 1/21 3x min 2 pangkat 7 dikurangi integral dari 1/21 dikali 3x min 2 pangkat 7 dikali 2 dx. 1/21 dan 2 dapat dikeluarkan menjadi 2/21 di sebelah kiri integral. Selanjutnya, kita akan mengintegralkan 3x min 2 pangkat 7 dx menjadi 1/8 dikali turunan dari 3x min 2 yaitu 1/3
dikali 3x min 2 pangkat 8. Kita peroleh 2x min 21 dikali 3x min 2 pangkat 7 dikurangi 2 per 21 dikali 1 per 24 dikali 3x min 2 pangkat 8 ditambah C. 2 per 21 dan 1 per 24 dapat kita kali, sehingga diperoleh 2x min 21 dikali 3x min 2 pangkat 7 dikurangi 2 min 504 dikali 3x min 2 pangkat 8 ditambah C. Kita dapat sederhanakan 2 per 504, sehingga kita peroleh hasil akhirnya 2x min 21 dikali 3x min 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 252 dikali 3x min 2 pangkat 8 ditambah C. Yang ketiga, integral tertentu. Integral tertentu adalah nilai yang menyatakan akumulasi dari suatu fungsi pada interval tertentu yang dituliskan dengan batas bawah dan batas atas. Diberikan contoh soal integral dari 1 sampai 3 2x kuadrat dikurangi 30x min 20 dx. Langkah pertama adalah mencari integral dari fungsi tersebut menggunakan aturan integral. 2x pangkat 2 menjadi 2 per 3x pangkat 3 min 30x menjadi min 15x pangkat 2 dan min 20 menjadi min 20x. Dituliskan batasnya di sebelah kanan kurung, yaitu dari 1 sampai 3. Sesuai dengan teorema dasar kalkulus, kita substitusikan batas atas 3 ke dalam fungsi, lalu dikurangi dengan substitusi batas bawah 1. Kita masukkan angka 3 menjadi 2 per 3 dikali 3 pangkat 3 min 15 dikali 3 kuadrat min 20 dikali 3 dikurangi dengan batas bawahnya yang sudah dimasukkan, yaitu 2 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 20 dikali 1, sehingga kita peroleh 2 per 3 dikali 27 dikurangi 15 dikali 9 dikurangi 60 dikurangi 2 per 3 dikurangi 15 dikurangi 20. Kita peroleh 18 dikurangi 135 dikurangi 60 dikurangi dengan 2 per 3 dikurangi 35. 18 dikurangi 135 dikurangi 60 didapatkan hasil minus 177 dikurangi dengan hasil dari minus 23 ditambah 35, yaitu plus 103 per 3. Kita samakan penyebut, minus 531 ditambah 103 per 3 didapatkan hasil akhir minus 428 dibagi 3. Di sini terdapat penyelesaian integral dengan substitusi dengan soal integral 2x cos x kuadrat dx. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dimisalkan seperti temanya, yaitu penyelesaian integral dengan substitusi, maka juga harus disubstitusikan. Yang pertama disubstitusikan dari x kuadrat dimisalkan menjadi u. Nah, jika x kuadrat ini diturunkan, maka u pun juga diturunkan. X kuadrat diturunkan menjadi 2x dx, maka u diturunkan menjadi du. Yang kedua, permisalan itu dimasukkan ke dalam integral, yang mana cos x kuadrat berubah menjadi cos u, dan 2x yang ada di depan cos dan dx yang ada di belakang dijadikan satu dan menjadi du. Selanjutnya yaitu integral cos u du ini dijalankan dan menjadi sin u ditambah c. Dari mana sin u berasal? Sin u ini berasal dari integral cos u, yang mana
menurut sifatnya itu akan berubah menjadi sin U, cos U akan berubah menjadi sin U, bukan menjadi min sin U. Lalu C ini berasal dari integral du yang akan menjadi konstanta dengan lambangnya itu C. Dan yang terakhir adalah permisalan ini dikembalikan ke semula, yang mana U itu menjadi X kuadrat. Yang jawaban akhirnya adalah sin X kuadrat ditambah C. Soal yang kedua yaitu penyelesaian integral dengan integrasi parsial. Di sini saya punya soal integral xe pangkat x dx. Untuk penyelesaiannya sendiri, pertama-tama dimisalkan untuk x itu menjadi u, dan apabila x diturunkan, maka u juga diturunkan. X menjadi dx dan u menjadi du. Lalu untuk sisanya, yaitu e pangkat x dx, itu dimisalkan menjadi dv. Yang mana jika v tidak diturunkan atau ya dikembalikan menjadi v saja, maka i pangkat x dx itu akan berubah menjadi e pangkat x. Nah, permisalan tadi itu digunakan untuk menjalankan rumus dari integrasi parsial, yaitu integral u dv sama dengan u kali v dikurangi integral v kali du. Yang mana ini tinggal yang setelah tadi telah dimisalkan tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Lalu di sini menjadi integral x e pangkat x dx sama dengan x kali e pangkat x dikurangi integral e pangkat x dx. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu integral ex dx, e pangkat x dx itu dijalankan dan menjadi x e pangkat x dikurangi e pangkat x plus c. Yang mana e pangkat x dari x e pangkat x sama minus e pangkat x dijadikan 1 dan hasil akhirnya menjadi e pangkat x dalam kurung x min 1 ditambah c atau konstanta. Selanjutnya di sini adalah penyelesaian integral tertentu dengan soal integral dari 2 ke 0 3x kuadrat ditambah 1 dx. Untuk penyelesaiannya sendiri, yang langkah pertama itu adalah integralnya itu dihitung dulu menjadi integral tak tentu. Yang mana integral tak tentu itu tidak ada angka di bagian lambang integralnya, tidak ada 2 dan 0. Jadi ya seperti itu. Maka dari itu tinggal dijalankan saja untuk integral 3x kuadrat plus 1 dx yang menjadi x pangkat 3 plus x sesuai dengan langkah-langkah integral tak tentu. Selanjutnya, gunakan pembatas atas dan bawah. Apa yang dimaksud pembatas atas dan bawah? Yaitu adalah 2 dan 0. Yang mana di sini x pangkat 3 plus x itu dijalankan 2 kali dengan x yang berbeda. Nah, untuk penyelesaian integral tertentu itu sendiri, untuk persamaan umumnya, yaitu fungsi b dikurangi fungsi a. Yaitu fungsi a dikurangi fungsi b. Yang mana di sini tinggal disubstitusikan saja ke nilai x-nya, yaitu menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 0. Karena di sini 0 pangkat 3 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 8 ditambah 2 dikurangi 0 sama dengan 10. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Adriawan dengan NIM 25565620 PA23860.
Di sini saya akan membahas 3 soal integral yang dengan metode yang berbeda. Pada soal ini, kita akan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kita misalkan 8x plus 2 ini menjadi U, sehingga U sama dengan 8x plus 2. Setelah itu, kita turunkan jadi DU per dx. 8 turunan dari 8x plus 2 itu yakni 8. Nah, selanjutnya karena di sini terdapat 3x kuadrat, sehingga kita bisa misalkan juga yaitu menggunakan ini, sehingga U sama dengan 8x plus 2, U min 2 sama dengan 8x, U min 2 per 8 sama dengan x, sehingga x yang di sini kita bisa masukkan ke dalam 3x kuadrat ini, sehingga integral dari 3x kuadrat dikali 8x plus 2 pangkat 9 dx. Karena kita sebelumnya sudah pakai pemisahan, sehingga pemisahan itu kita masukkan ke integral ini, sehingga 3 U min 2 per 8 dikuadratkan U pangkat 9 dx. Seharusnya dx per 1 per 8 du, sehingga untuk yang dx itu jadi 1 per 8 du. Oke. Karena di sini terdapat kuadrat, sehingga kita selesaikan ini jadi 3 U kuadrat min 4U ditambah 4 per 8 kuadrat sama dengan 4 U 9 1 per 8 D. 1 per 8 ini kita bisa kalikan dengan 3, sehingga 3 per 8 3 per 8 maaf, seharusnya ini kita kalikan ke dalam, sehingga 3U kuadrat min 12U ditambah 12 per 64 9 1 per 8 du. 1 per 8 ini kita pindahkan ke depan, sehingga 1 per 8 integral 3U kuadrat min 12U ditambah 12 per 64 U 9 du. Oke. Karena di sini terdapat U pangkat 9, sehingga kita bisa kalikan ke sini jadi 3U pangkat 11. Oh ya, karena di sini untuk perkalian perpangkatan, maka pangkat tersebut dijumlahkan, sehingga 12U. Karena di sini U 1 terus dikali U 9 menjadi U 10 ditambah 12 9 per 64. Oke. 64 yang di sini kita bisa kalikan ke depan, sehingga 1 per 512 menjadi integral 3U pangkat 11 min 12U pangkat 10 ditambah 12U pangkat 9 du. Setelah itu kita integralkan 3U min 11 min 12U ditambah 12U 9 dan du. Integral dari 3U 11 itu yakni 3 per 12 3 per 12
U pangkat 12 dikurang 12 pangkat 11 U pangkat 11 ditambah 12 pangkat 12 per 10 U pangkat 10. Integral dari DU itu adalah sebuah konstanta. Karena kita telah mengoperasikannya, sehingga kita kembalikan lagi pemisahan itu ke operasi yang awal, sehingga 1/512 itu 3/12, karena U-nya itu adalah 8x plus 2, sehingga kita masukkan U itu 8x plus 12. 8x plus 2. 4/12 dikurangi 12/11, 8x plus 2 pangkat 11 ditambah 12/10, 8x plus 2 pangkat 10 ditambah. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 1 dengan metode substitusi. Soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan metode parsial. Karena di sini terdapat penyebutnya itu terdapat perpangkatan, sehingga kita bisa naikkan penyebut ini ke atas menjadi x, 4x jadi x plus 2, karena ketika sebuah perpangkatan dalam pembilang itu penyebut itu dinaikkan ke atas menjadi pembilang, otomatis pangkatnya itu menjadi minus x. Selanjutnya kita misalkan 4x ini menjadi U, x plus 2 ini menjadi dp. Untuk mengerjakan sebuah metode parsial ini, kita bisa menggunakan konsep yakni integral dari U dv sama dengan UV dikurang integral I du. Untuk mendapatkan UV dan VDU ini, kita akan misalkan integral ini, yakni untuk U itu sama dengan 4x, sedangkan turunan dari DU U ini yakni DU per dx, sedangkan turunan dari 4x ini menjadi 4, sehingga dx ini jadi 1/4 U. Maaf, saya koreksi untuk ini. DU-nya itu yakni 4dx. Karena kita telah misalkan yang U, selanjutnya kita misalkan yang dv. dv sama dengan x plus 2 ditingkatkan min 10. Karena ini karena di sini membentuk sebuah V, sehingga kita bisa integralkan di kedua ruas menjadi integral dv sama dengan integral x plus 2 pangkat min 10. Untuk integral dv itu yakni V, sedangkan untuk integral x plus 2 min 10 yakni 1/min 9 x plus 2 pangkat min 9. Karena kalau integral itu pangkatnya itu ditambah 1, terus hasil dari pangkat itu, dari pangkat yang kalian tambahkan itu menjadi pecahan di depannya. Karena sudah kita misalkan, selanjutnya kita gunakan konsep ini. Karena U itu udah diketahui yakni 4x, C itu yakni 1 pangkat min 9 x plus 2 pangkat min 9 dikurang integral V itu udah diketahui 1 pangkat min 9 x plus 2 pangkat min. Kita bisa operasikan yang ini terlebih dahulu, sehingga menjadi 4x per min 9. Ini kita bisa positifkan pangkatnya menjadi x plus 2 pangkat 9.
Karena kalau semisal pangkatnya negatif, untuk bisa menjadi positif kita bisa ubah menjadi pecahan, terus dari pangkat tersebut itu menjadi pembilang, penyebut, maksud saya pembilang. Empat sembilan selanjutnya karena DU itu telah dimisalkan sehingga DU itu adalah 4dx. Oke. 4 Setelah itu dari 1/9 ini kita bisa mengajukan ke depan sehingga 1/9 integral x plus 2 pangkat min 9 4 dx tambah min 9. Oke. Langkah selanjutnya ya ini kita mengedepankan juga 4 di sini menjadi sini sehingga jadi 4/9 integral dari x plus 2 min 9 dx. Oke. Kita tulis ulang kembali menjadi x plus 2 pangkat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengintegralkan x plus 2 pangkat min 9 dan dx ini. Integral dari x plus 2 pangkat min 9 ini yakni menjadi 1 pangkat min 8 x plus 2 pangkat min 8 dan integral dari dx ini yakni sebuah konstanta. Sehingga untuk jawaban dari soal kedua ini yakni 4/9 x plus 2 pangkat 9 dikurang 4/72 dikali x plus 2 pangkat min 8 ditambah konstanta. Atau bisa juga 4/9 x plus, atau bisa juga min 8 ini dipositifkan menjadi x plus 2 pangkat 8 ditambah konstanta. Maka itulah hasil dari penyelesaian soal nomor 2 ini. Selanjutnya untuk nomor 3 kita akan menggunakan metode integral tertentu karena di sini terdapat batas-batas sehingga cocok untuk digunakan metode penyelesaian digunakan metode integral tentu. Langkah pertama yakni kita integralkan x plus 2 tambah 2x plus 1 menjadi 1/3 x pangkat 3 ditambah integral 2x itu menjadi 1/2 2/2 x pangkat 2 integral dari 1 ini x dan terdapat batas min 1, 2 hingga. Selanjutnya kita masukkan batas-batas ini ke dalam kita ganti 2 ini kita ganti x ini menjadi 2 dan min 1 sehingga 1/3
2 pangkat 3 ditambah 2 per 2 itu 1 sehingga 2 per 2 ditambah X 2 dikurang 1 per 3 min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat ditambah min 1. Kita hasilkan jadi 1 per 3, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4. 2 min 1 per 3, min 1 ketika di pangkat 3 kan jadi tetap min 1 ketika dikuadratkan negatifnya hilang jadi 1 min 1 per 3 jadi 8 per 3 ditambah 1 per 3 dikali min 1 itu min 1 per 3 sehingga ditambah 1 per 3 sehingga untuk 1 kurang 1 itu habis sehingga jadi 8 per 3 plus 6 ditambah 1 per 3. 8 per 3 ditambah 1 per 3 itu 9 per 3 ditambah 6. 9 per 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 tambah 6 sehingga untuk jawaban dari soal ini yakni 9. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Pasca udah ya.